Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali pada perkuliahan manajemen pemasaran jasa pendidikan. Nah, pada materi ini sebelumnya kita sudah bahas sedikit di pertemuan kemarin, maka kita akan mendalaminya pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan dan mendalami materi pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan saya absen. Dewi Fitria, Dewi Isna, Nizar, Via Olfa, Arif Musyafa, Rizal, Syahrul. Oke, alhamdulillah lengkap semua ya. Alhamdulillah lengkap semua. Sebelum kita membahas PowerPoint ini, ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada permasalahan atau pertanyaan yang belum terselesaikan pada pertemuan kemarin, silahkan ditanyakan, kita akan menjawabnya secara bersama-sama. Nah, di dalam buku The Handbook ini juga perlu kita ketahui bahwa ada membahas tentang manajemen pemasaran. Ini bukunya ditulis oleh Dr. Imam Akhali MPD dan Dr. Ara Hidayat MPD. Di sini ada tentang manajemen pemasaran pada halaman sekitar 200-an. Selain buku ini, ada buku yang ditulis juga oleh Bukhari Alma yang membahas tentang manajemen pemasaran juga. Itu buku tapi ini lebih baru ya, bukunya lebih baru dibandingkan dengan Bukhari Alma itu. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tidak ada ya? Oke. Nah, masih ada yang ingat nggak yang kita bahas kemarin itu terkait dengan manajemen pemasaran? Ada yang ingat? Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen pemasaran, kita harus mengetahui dulu ya apa yang harus kita ketahui pada pembelajaran hari ini. Nah, tidak lain yaitu kita sebenarnya dituntut untuk dapat memahami, menyebutkan, dan mendefinisikan terkait dengan pengertian manajemen pemasaran jasa pendidikan itu, kemudian menjelaskan unsur dari bauran-bauran pemasaran itu yang biasa kita sebut dengan 7P atau marketing mix gitu ya. Kemudian kita harus mengetahui dasar dari manajemen pemasaran jasa pendidikan ini sendiri ya. Bagaimana manajemen pemasaran itu dihubungkan dengan jasa pendidikan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa apa sih itu manajemen. Manajemen itu tidak lain adalah suatu proses yang khas, yang di dalamnya itu perlu adanya perencanaan, organizing, actuating, ada juga controlling, dan mungkin ada teori lain yang bisa menambahkan bahwa nanti sampai pada evaluating dan lain sebagainya. Nah, tentunya dari kegiatan proses yang khas itu dengan tindakan yang dilakukan tadi, fungsi manajemen tadi yang 4 itu, POAC itu dilakukan secara bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau lembaga yang tentunya sudah ditentukan sebelumnya. Nah, itu definisi dari manajemen ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pemasaran? Nah, dengan pemasaran ini asal katanya itu adalah marketing. Disebut dengan marketing, asal katanya itu market dalam istilah bahasa Inggris ya. Kemudian artinya apa? Secara pengertian artinya dalam bahasa Inggris tadi, market itu adalah pasar gitu ya. Nah, market ini dapat juga dikatakan sebagai proses sosial yang di dalamnya berupa individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, inginkan, dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dengan pihak lain. Nah, kalau dalam kamus marketing sendiri, pasar berarti kelompok orang-orang atau organisasi yang dikenal melalui kebutuhan-kebutuhan dan sumber-sumbernya untuk memuaskan kebutuhan. Jadi memang sebenarnya pada intinya ketika dikatakan pasar, maka kita butuh untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, seperti itu. Nah, jadi jika kita pahami dari pengertian pemasaran ini, ialah merupakan proses interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, gitu ya.
eh, dalam sebuah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Nah, kalau menurut Kotler sendiri, yang dikutip oleh Muhaimin menyatakan bahwa pemasaran merupakan usaha atau kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui proses pertukaran. Jadi terkait dengan pengertian pemasaran dapat dipahami bahwasannya pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi atau lembaga bidang produksi barang maupun jasa pada konsumen sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dengan cara melakukan pertukaran tersebut. Ya. Kemudian bagaimana dengan pemasaran dalam konteks jasa pendidikan? Nah, pemasaran dalam konteks jasa pendidikan ialah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, diinginkan melalui penciptaan penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Nah, maka terkait dengan pemasaran jasa pendidikan, maka kita paham bahwasanya adanya pertukaran antara jasa, itu kan jasa yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sesuai dengan keinginan dari konsumen. Siapa konsumen jasa pendidikan itu? Ya orang tua, masyarakat, peserta didik, ya. Nah, apa yang mereka inginkan, mereka bisa dapatkan terkait dengan bidang jasa pendidikan itu sendiri. Kemudian lanjut lagi. Fungsi manajemen pemasaran jasa pendidikan ya. Nah, kalau kita membahas tentang fungsi manajemen pemasaran jasa pendidikan, berarti kita akan membahas terkait dengan fungsi manajemen yang kemudian kita hubungkan dengan pemasaran jasa pendidikan. Nah, apa itu fungsi dari manajemen pemasaran pendidikan? Yang pertama itu ialah perencanaan. Nah, perencanaan pemasaran itu tentunya diawali dengan menentukan visi, misi, tujuan umum, dan tujuan khusus sebuah organisasi atau lembaga jasa pendidikan. Adapun dalam penerapannya meliputi perencanaan daerah pemasaran, perencanaan tentang harga, perencanaan strategi yang digunakan untuk memasuki dari teknik promosi pemasaran lembaga jasa pendidikan itu sendiri. Nanti berkaitan dengan visi lembaga pendidikan, kemudian nanti ada juga misi lembaga pendidikan, tujuan umum lembaga pendidikan, tujuan khusus lembaga pendidikan. Dari situ orang akan melihat sebagai konsumen pendidikan bahwa oh ya ternyata apa yang saya butuhkan ada di dalam visi, misi, tujuan umum, tujuan khusus dari lembaga pendidikan tersebut. Maka dengan adanya seperti itu kita akan dapat memasarkan lembaga jasa pendidikan yang kita miliki. Kemudian ke pengkoordinasian. Nah, pengkoordinasian pemasaran ini pada penerapannya meliputi penyusunan organisasi yang jelas tentunya ya. Nah, kemudian efisien serta pembagian yang jelas dan efisien serta pembagian tugas kepada anggota struktur sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab. Nah, maka sebuah lembaga jasa pendidikan sebelum melakukan pemasaran tentunya harus memiliki pengkoordinasian yang benar, berapa gurunya, tenaga pendidikannya, staf kependidikannya, kemudian sampai kepada cleaning service-nya itu. Nah, di situ nanti akan terlihat jelas bahwa pengkoordinasian dari sebuah lembaga pendidikan itu akan terlihat baik jika semuanya itu harmonis, tidak tumpuk atau tindih pekerjaan antara satu dengan yang lainnya. Semua memiliki tanggung jawab dan pekerjaan masing-masing sesuai tugasnya yang telah diberikan. Kemudian pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan pemasarannya pada penerapannya meliputi bagaimana cara kerja, kemana arah kerja untuk mencapai tujuan, kapan memulai pekerjaan selanjutnya. Nah, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka perlu adanya kejelasan terkait upah dan reward. Nah, ini juga perlu ya. Dalam pelaksanaannya ini juga pelaksanaan pemasaran ini juga perlu ya adanya yang istilahnya istilah upah dan reward. Upah dan reward maksudnya itu adalah bagaimana sebuah pemasaran itu jika berhasil kemudian akan mendapatkan sebuah kesenangan tersendiri atau penghargaan itu sendiri ya, penghargaan. Nah, tentunya penghargaan ini diberikan kepada orang yang melaksanakan pemasaran jasa pendidikan itu, seperti itu. Nah, bagaimana
menentukan arah kerjanya, bagaimana cara mencapai tujuannya, kapan memulai pekerjaan dan selanjutnya dan sebagainya seperti itu. Nah, dari sini saya pun sebagai lembaga konsumen jasa pendidikan jika melihat hal seperti itu dan terlaksana dengan baik, maka saya akan tertarik untuk untuk saya pun akan tertarik sebagai konsumen pendidikan untuk em, menggunakan jasa pendidikan itu. Nah, itu. Kemudian pengontrolan pemasaran jasa pendidikan pada penerapan setiap kerja dilakukan sedini mungkin guna menghindari dan meminimalisir kesalahan yang terjadi sehingga tidak berkepanjangan pula. Nah, jadi kontrol ini perlu ya, dan kontrol itu eh, mm, sebagai bahan untuk sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan yang ada yang terjadi, faktor penghambatnya apa, dan itu dapat terlihat semua pada saat diadakannya kontrol ini. Nah, maka eh, pengontrolan dalam pemasaran jasa pendidikan ini perlu, sampai sejauh mana pemasaran jasa pendidikan itu dilakukan, keberhasilannya sejauh mana. Itu dapat kita lihat dari pengontrolan pemasaran jasa pendidikan, itu dari fungsi ya. Nah, adapun fungsi lain pemasaran secara umum pada lembaga jasa pendidikan adalah untuk membentuk citra yang baik terhadap lembaga jasa pendidikan dan menarik minat sejumlah calon siswa. Ini fungsi lainnya. Memang pemasaran jasa pendidikan ini fungsinya untuk eh, menarik minat ya, minat orang ya, menarik minatnya dan membentuk citra lembaga jasa pendidikan. Dan saya kira bukan hanya pada lembaga jasa pendidikan, semua organisasi dan lembaga saya kira menggunakan teknik ini, menggunakan fungsi ini ya, bahwa dengan mereka melakukan pemasaran, maka eh, dengan usaha mereka harus menciptakan daya tarik minat gitu ya, daya tarik animo yang muncul itu, kemudian menciptakan citra yang baik pula seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada eh, manajemen pemasaran jasa pendidikan. Kalau kita pahami manajemen terkait dengan proses yang khas tadi, kemudian nah dari sini dapat kita pahami bahwasanya manajemen pemasaran jasa lembaga jasa pendidikan di sini tadi manajemennya sudah, kemudian pemasarannya sudah, kemudian dengan eh, lembaga pendidikannya itu juga tadi sudah kita bahas juga, maka dapat kita pahami bahwasanya manajemen pemasaran dalam lembaga jasa pendidikan merupakan sebuah proses yang diutamakan dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk memberikan kepuasan kepada segenap masyarakat dan stakeholder sebagai bentuk pertahanan dalam persaingan lembaga jasa pendidikan. Adapun bentuk pengembangan dan inovasi dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat atau stakeholder itu sendiri harus terus-menerus dilakukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang juga terus mengalami perubahan. Jadi ya tentu seiring perubahan yang ada, seiring perkembangan lembaga pendidikan yang terjadi, maka pemasaran jasa pendidikan itu juga harus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tergilas oleh maraknya persaingan lembaga jasa pendidikan itu sendiri. Nah, maka kita akan masuk ke dalam marketing mix atau bauran pemasaran sebagai inti dari pembahasan pada pagi hari ini. Ialah bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari 7P yang biasa kita kenal dengan 7P. Bauran pemasaran tidak lain ialah produk, price atau harga, pledge atau lokasi, promosi, physical evidence atau bukti fisik, people, SDM, dan ada proses. Nah, produk, apa sih maksud dengan produk? Nah, produk ini adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan keinginan atau kebutuhan pasar yang bersangkutan, tentunya terhadap konsumen jasa pendidikan. Jadi produk ini apa saja yang dimiliki, ditawarkan, dibuat oleh lembaga jasa pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dari pasar, di mana konsumen ialah orang tua dan siswa, masyarakat, maka lembaga jasa pendidikan
harus memiliki produk yang unggul, yang baik, yang terdepan, yang dibutuhkan, yang sesuai pada perkembangan gitu. Maka bagaimana caranya sebuah lembaga pendidikan itu harus berinovasi untuk menciptakan daya tarik dari eh, apa kegiatan pemasarannya ini dengan menawarkan produk yang ada, produk lembaga jasa pendidikannya, baik itu dari segi pembelajarannya, kurikulumnya, baik itu dari segi eh, ekstrakurikulernya, gurunya, itu nanti semua akan dibahas, akan disediakan oleh lembaga jasa pendidikan dalam bentuk produk seperti itu. Ini tidak menutup kemungkinan kepada kegiatan pembelajaran itu juga keagamaan ya, tidak hanya bersifat umum tapi juga keagamaan. Kemudian price, harga jasa pendidikan adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Dalam pengertian lain, harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Nah, ini biasa kita lihat pada lembaga jasa pendidikan yang bersifatnya itu swasta. Nah, maka lembaga-lembaga jasa pendidikan yang swasta yang di bawah yayasan ini memerlukan nilai tukar seperti ini. Kenapa? Karena memang mereka berdiri sendiri. Nah, makanya tidak menutup kemungkinan bahwasanya semua lembaga jasa pendidikan yang sifatnya swasta itu menggunakan teknik bauran pemasaran seperti ini. Bagaimana penetapan harga lembaga jasa pendidikan dari uang pendaftaran, uang pembelajarannya, uang ekstra dari kegiatannya, nanti sampai bisa uang 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 kebutuhan yang lain-lainnya gitu ya. Karena sekarang semakin majunya sebuah lembaga pendidikan itu, maka mereka menawarkan bahwa kami mengemas semuanya itu menjadi lebih mudah sehingga orang tua tidak direpotkan lagi. Makanya biasanya itu ada rinciannya yang kemudian nanti biasanya dibayar oleh orang tua di awal. Nah, di situ nanti akan memudahkan orang tua bahwa penetapan harganya juga tidak begitu mahal, kemudian sesuai apa yang ditawarkan dengan harganya, harga jasa pendidikannya itu. Nah, kemudian juga ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifatnya itu SPP ya, SPP uang bangunan, kemudian biaya laboratorium, ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Kemudian, nah dalam hal ini juga terkait dengan harga, tidak menutup kemungkinan ada lembaga jasa pendidikan juga yang tidak semata-mata menetapkan harga. Nah, mereka juga membentuk kegiatan membentuk sebuah kebijakan yang seperti halnya beasiswa, kemudian, nah selain dari beasiswa tadi, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan. Terkait dengan kebijakan lain, saya kira ada. Jadi beberapa sekolah juga selain menggunakan ini pertanyaan Mas Arif tadi ya, selain menggunakan program beasiswa, ada juga yang menggunakan program di mana orang tua yang ingin memasukkan anak kepada sekolah swasta tersebut mengajukan keringanan biaya seperti itu. Ada salah satu ada beberapa sekolah yang menggunakan kebijakan seperti itu. Jadi benar-benar tidak memberatkan pada orang tua gitu. Nah, bagaimana dengan jasa yang dia tawarkan? Apakah berbeda dengan jasa yang atau produk yang diberikan sama konsumen yang membayar full atau menggunakan jasa? Itu semuanya sama. Mereka hanya diberikan kelonggaran kepada masyarakat selaku konsumen jasa pendidikan, orang tua, peserta didik, yang tentu mempunyai kriteria-kriteria tersendiri. Contohnya kurang mampu dan lain sebagainya. Oke, itu tadi price. Kemudian kita lanjut ke place. Place ini adalah lokasi atau tempat jasa pendidikan. Tempat berarti berhubungan dengan di mana lembaga jasa harus bermarkas atau bertempat dan melakukan aktivitas kegiatannya. Dalam konteks jasa pendidikan, maka lokasi sekolah sedikit banyaknya menjadi preferensi calon pelanggan dalam menentukan pilihan. Tentunya tempat merupakan bahan pertimbangan untuk memilih lembaga jasa pendidikan ya. Kemudian tempat ini merupakan salah satu unsur yang menjadi bahan pertimbangan ketika kita ingin memasukkan anak kita ke sekolah tersebut. Misalnya ada pertimbangan yang merupakan tempatnya jauh, tempatnya aksesnya susah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebuah lembaga jasa pendidikan itu mampu untuk membuat daya tarik
peserta didik gitu, untuk menggunakan jasa pendidikannya meskipun tempatnya jauh, aksesnya agak susah. Tapi kalau memang benar-benar lembaga jasa pendidikannya itu bermutu, ya bermutu, kembali lagi pada mutu, benar-benar berkualitas, maka saya rasa tidak menjadi hambatan untuk kita sebagai konsumen jasa pendidikan untuk menyekolahkan anak keluarga kita di lembaga jasa pendidikan tersebut. Maka tempat yang strategis, tempat yang betul-betul bebas dari eh, apa eh, betul-betul bebas untuk mengapresiasikan kegiatan belajar, eh, green school dan lain sebagainya, banyak ya kriterianya. Kemudian promosi, lanjut kepada promosi. Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan penjualan produk di pasaran dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, terkait dengan jasa pendidikan, maka bagaimana caranya lembaga pendidikan ini menciptakan sebuah pasaran untuk mempromosikan lembaga jasa pendidikannya. Nah, hal ini eh, biasa kita sebut dengan kinerja humas, di mana humas itu sebagai sebagai wadah yang berkomunikasi langsung dengan masyarakat langsung ya. Nah, di mana banyak bentuknya itu promosi itu, ada yang melalui event, ada yang melalui brosur, iklan, pamflet, banner, baliho dan lain sebagainya, radio, alat eh, media elektronik seperti itu. Dan sekarang sudah pada beralih kepada media sosial, internet dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah wadah promosi untuk menciptakan daya tarik dan minat masyarakat selaku konsumen jasa pendidikan. Nah, kemudian physical evidence. Physical evidence ini ialah lingkungan fisik tempat jasa pendidikan diciptakan dan langsung berinteraksi langsung dengan konsumennya. Jadi benar-benar real bahwa bentuk sekolahnya itu dapat menunjang dan menopang kegiatan pembelajaran kita, di mana ada laboratorium, bahwa benar adanya laboratorium, kemudian peralatan laboratoriumnya lengkap, terus ada gedung sekolahnya seperti apa, dan memang betul-betul tampak seperti apa yang dipromosikan dan ditawarkan oleh lembaga jasa pendidikannya. Kemudian dapat menunjang pembelajaran kita di sekolah tersebut. Kemudian ada people. People ini adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia, di mana manusia adalah semua pelaku yang memainkan peran dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Nah, people ini atau SDM ini banyak yang berkaitan dengan teknik, tenaga kependidikan, staff, kemudian sampai kepada cleaning service, satpam, petugas perpustakaan dan lain sebagainya ya, yang mereka semua bekerja sama untuk mencapai tujuan dari lembaga jasa. Nah, people sendiri atau SDM tadi merupakan elemen-elemen dari konteks jasa pendidikan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses penyampaian jasa pendidikan seperti tata usaha, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, karyawan tadi ya. Mereka semua bekerja sama untuk mencapai tujuan dari lembaga jasa pendidikan maupun tujuan pendidikan itu sendiri, pembelajaran. Oke, kemudian lanjut kepada P yang selanjutnya dalam bauran pemasaran, yaitu proses jasa pendidikan. Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini mempunyai arti suatu upaya lembaga dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Jika dilihat dari sudut pandang konsumen, maka kualitas jasa diantaranya dapat dilihat dari bagaimana jasa menghasilkan fungsinya. Seperti itu. Jadi proses di sini akan terlihat bagaimana ia memiliki kualitas yang baik, maka dapat dilihat dari proses kegiatannya ini. Apakah gurunya mengajar dengan baik, kegiatan pembelajarannya berlangsung dengan baik, kegiatan pendidikannya dapat berjalan dengan lancar, kemudian semua perencanaan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga jasa pendidikannya itu berjalan dengan efektif dan efisien. Di situ nanti akan terlihat dalam prosesnya di sini ya, proses kegiatannya. Nah, maka tadi 7P tadi sudah kita bahas, dari produk hingga kepada proses, ada 7 tadi.
ada product, price, place, promotion, people, physical, evidence, dan proses. Maka semuanya sudah dibahas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan marketing mix atau bauran pemasaran jasa pendidikan. Silahkan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya kepada Mas Rijal. Mas Rijal, tadi sudah dipahami ya tentang bauran pemasaran tadi ya. Maka pertanyaan saya, apa sih yang timbul dalam pemikiran Mas Rijal jika ada pembahasan terkait dengan price atau keuangan, pertukaran keuangan dengan jasa pendidikan? Nah, seperti itu. Silahkan Mas Rijal. Jadi hal seperti ini sudah sangat biasa dalam lembaga jasa pendidikan, khususnya yang swasta. Mereka memang harus membayar jasa lembaga pendidikan tersebut, di mana dalam hal pertukaran di sini bukan berarti bahwa sekolah itu adalah ladang bisnis, tidak, tetapi bagaimana kita sama-sama berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan itu ya. Jadi bukan diartikan sebagai ladang bisnis atau tempat berbisnis gitu. Kita kembalikan kepada niat awalnya bahwa untuk mencapai tujuan bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti itu. Dan pada kesimpulannya bahwasanya manajemen pemasaran jasa pendidikan ini ialah proses atau kegiatan yang menghubungkan antara manajemen pemasaran dan lembaga jasa pendidikan, itu menjadi suatu kesatuan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa juga, yang semuanya saling mendukung dan bekerja sama, baik dari lembaga jasa pendidikannya bagaimana berusaha untuk menciptakan output yang tidak kalah baiknya dari lembaga pendidikan yang negeri. Kemudian melalui pemasaran jasa pendidikan ini juga sebagai bentuk usaha lembaga jasa pendidikan untuk mendapatkan citra dan minat konsumen pendidikan, yaitu masyarakat. Nah, kemudian langkahnya dengan 7P, bauran pemasaran atau marketing mix, diantaranya adalah product, price, place, dan promotion. Ada people, process, dan physical evidence. 7 ya, itu sebagai kesimpulan. Dan untuk saya kira materi ini sudah selesai, manajemen pemasaran jasa pendidikan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.